Yaramila Winner, Tropicot, magnesium sulfat, sama Vitoflex. Yaramila Winner, Tropicot, magnesium sulfat, sama Vitoflex. Nah, 3-1-1. Dimana 3 bagian Yaramila Winner. 3 bagian itu 1 sendok ini Om Atta nih. 3 sendok datar seperti ini. 1, 2, 3. Inilah Om Atta pemupukan yang selalu saya lakukan di SOP ala-ala saya Om Atta ya. Pertama-tama nih kita wajib banget Om Atta menyediakan yang namanya ember bekas cat nih. Nah, ember bekas cat ini 1 vel ya. 1 vel itu kira-kira berapa sih? 20 liter. Iya, 20 liter kali ya. Pokoknya wajib sediakan ini dulu nih kalau mau ngikutin pemupukan ala-ala saya Om Atta. Nah, di sini kita menyiapkan yang namanya ini nih Om Atta. Yaramila. Yaramila. Di mana itu Yaramilanya itu? Yaramila apa nih? Yaramila Winner. Pemenang. Winner ya. Okay. Dia setara dengan grower. NPK grower. Dia 15, 9, 20. Plus TE Om Atta. Mengapa saya wajibkan banget pakai Yaramila Winner ini? Karena ada TE-nya, jadi lengkap. Nah, pertama-tama nih Yaramila Winner-nya ini kita ini 1 sendok datar. Ini Yaramila Winner-nya 3 sendok. Ya, jadi gini Om. 3, 1 dan Merauke Vitoflex. Kita ulang deh Om Atta. Kita siapkan dulu nih Yaramila Winner, Tropicot, magnesium sulfat, sama Vitoflex. Yaramila Winner, Tropicot, magnesium sulfat, sama Vitoflex. Nah, 3-1-1. Dimana 3 bagian Yaramila Winner. 3 bagian itu 1 sendok ini Om Atta nih. 3 sendok datar seperti ini. 1, 2, 3. 3 bagian Om Atta. Si Tropicotnya 1 bagian. Mirip boron ya? Beda. Kalau boron kan kuning. Nah, ini 1 bagian Om Atta. 1 bagian Tropicot atau kalsium nitrat. Kalsium dalam bentuk nitrat. 1 bagian. Magnesium sulfatnya juga 1 bagian. Nah, 1 bagian Om Atta. Nah, yang tidak kalah penting adalah Vitoflex. Saya tidak di endorse ya. Ini jadi Vitoflex ini dia itu mikro majemuk. Jadi di samping makro-makronya kita lengkapi, di situ juga kita harus memastikan bahwa ada pelengkap atau kandungan unsur si mikro ini Om Atta. Ini mikro majemuk, jadi mikro-mikro itu lengkap ada di sini. Nah, mikro ini 1 saset atau 2,5 gram. Kita masukkan Om Atta. Sebenarnya yang namanya si Vitoflex atau si mikro majemuk ini dia lebih diperuntukkan untuk kita melakukan spray, tapi di sini saya untuk dikocor. Mengapa alasannya? Karena saya untuk memastikan bahwa nanti di dalam media atau di dalam tanah ini sudah terpenuhi unsur mikro. Nah, jadi di samping makro-makro yang lengkap, di sini juga ada kandungan unsur mikro yang lengkap juga Om Atta. Nah, jadi itu 4 bahan ini kita aduk jadi 1. Nanti airnya 1 vel. Ini kita buat aduk dulu. Ketika sudah kita aduk secara homogen atau benar-benar larut, kita pastikan aduknya benar-benar sampai larut banget. Nanti kita penuhin. Oke, kita aduk dulu Om Atta. Ini buat mengaduknya, pastikan selama-lama mungkin, jangan lama-lama. Yang penting lama lah intinya. Kita memastikan bahwa benar-benar pupuk yang kita satukan itu benar-benar larut benar-benar mikro, benar-benar dia larut lah intinya lah. Jadi sabar, jadi ngaduknya emang harus lumayan lama lah Om Atta untuk memastikan bahwa si pupuk-pupuk ini kita aduk secara halus banget. Lumayan lama sih ngaduknya Om Atta. Nah Om, setelah kita aduk-aduk tadi Om, kan kita mengaduk secara lama tuh Om. Alasannya dan tujuannya adalah kita memastikan bahwa beberapa pupuk yang kita satukan di dalam media ember ini, kita mengaduk itu sampai benar-benar rata, sampai benar-benar homogen Om, sampai benar-benar dia nano. Kita pastikan, iya benar-benar kita tuh udah nggak ada
gerintel gitu. Ampas-ampasnya udah nggak ada gitu kan, pastinya kita sudah pastikan kalau dia udah tercampur secara merata, baru kita penuhin nih Om. Kita penuhin Om mata. Ini air pam atau air Air sumur Om. sumur? Kalau air pam boleh nggak Om? Eh, Pernah nggak pakai? mungkin Atau teman-teman pernah cerita apa? boleh kali, cuman saya sih pakai air sumur. Nah ini kan udah 1 ember full charge nih. Op. Nah gini Om Mata, setelah kita sudah mempunyai pupuk ini, pupuk yang akan kita lakukan penyiraman atau pengaplikasian kepada media kita, sebelumnya kita lakukan aplikasinya media ini Om Mata, kita lakukan terapi air dulu Om Mata. Oh, kasih air ya? Terapi air kita siramin dulu, air biasa nih, Supaya apa fungsinya? supaya nanti dia meresap dulu nih Om, supaya nanti air-airnya itu udah mulai meresap. Ini sudah saya dari tadi sih udah saya lakukan terapi air. Nah kita lakukan terapi air, baru deh kita siram si pupuknya ini. Oh jadi kalau dia kering kenapa Om? Langsung di Kalau kan kering itu ya nanti takutnya nggak maksimal penyerapan si pupuknya ini memasuki ke dalam media tanah. Kalau kita sudah basahin dulu nih medianya, otomatis sudah banyak air, tinggal kita tiban lagi gitu Om, tiban pupuk Om. Nah setelah kita lakukan terapi air pada media tanam kita nih, baru kita lakukan pengaplikasian pupuk kayak gitu Om. Jadi harus diterapi air dulu biar merata nanti Om unsur pupuknya itu. semua itu. Semua Om, saya 1 ember. Tapi kalau kan ada setengahnya nanti kita bagi-bagilah buat pohon yang sebelahnya. Walaupun musim hujan nggak apa-apa. Nggak masalah sih, saya tetap lakukan pemupukan sih. Nggak dicek tanahnya. Tanahnya itu becek nggak masalah selama kita pastikan di atas itu si daun itu banyak Om. Oh, Kita pastikan di atas itu daun itu banyak, nanti kan akan terserap. ini dilakukan setiap berapa minggu sekali? Nah setiap 1 minggu 1 kali Om. Jadi gini Om, ada note ya, ada catatan. Setiap 1 minggu 1 kali dilakukan pemupukan ini. Nah nanti gini, kan saya kan ada Vitoflex-nya di sini. Vitoflex-nya ini setiap 2 minggu sekali Om. Misalnya gini Om, minggu ini Vitoflex, minggu depan Vitoflex-nya itu diganti dengan 1 sendok asam humat 2 minggu. Jadi 2 minggu asam humat, minggu depannya Vitoflex. 2 minggu asam humat, 1 minggunya Vitoflex. 2 minggunya asam humat, 1 minggunya Vitoflex. Jadi 2 1 1. Rutin 3 itu. Ya. Ini juga rutin, Oh, cuman yang diganti-ganti ini ya? iya, jadi si Vitoflex ini setiap sekarang berarti minggu depan nih asam humat, sampai minggu depan lagi asam humat, minggu depan asam humat lagi, minggu depannya Vitoflex. Oh, gitu. Minggu depannya asam humat lagi, minggu depannya Vitoflex. Jadi tiap 2 minggu sekali baru pakai Vitoflex kayak gitu Om.